Halo sahabat sehat udah pada tahu belum nih kalau kasus DBD saat ini lagi meningkat loh. Sebenarnya DBD itu apa sih? Bagaimana cara penularannya? Dan bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari penyakit DBD? Mau tahu? Yuk kita simak videonya. Demam berdarah dengue atau dikenal dengan DBD adalah penyakit karena virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti ke manusia. Adapun gejala dari penyakit DBD diantaranya demam yang dirasakan antara 2-7 hari, munculnya bintik kemerahan di area badan, merasakan nyeri pada sendi, otot ataupun area belakang mata, dan terjadinya pendarahan seperti mimisan, gusi berdarah, ataupun saat melakukan buang air besar. Siklus hidup nyamuk Aedes aegypti terdiri dari 4 fase, yakni fase telur, jentik, pupa, dan juga nyamuk dewasa. Lalu, berapa lama ya nyamuk melewati 4 fase tersebut sampai bisa menjadi nyamuk dewasa yang menggigit manusia? Ternyata hanya diperlukan waktu selama 8-14 hari untuk nyamuk bisa menyelesaikan siklus hidupnya dari telur sampai menjadi nyamuk dewasa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penularan penyakit DBD. Pasti sahabat sehat bertanya-tanya kan apakah penyakit demam berdarah ini menular atau tidak? Jawabannya adalah iya, penyakit DBD bisa menular. Kenapa begitu ya? Proses itu berawal dari seseorang yang sedang menderita DBD karena di dalam darahnya ada virus dengue. Lalu, orang lain bisa tertular penyakit tersebut dikarenakan ada vektor penularnya, yaitu nyamuk Aedes betina yang mengisap darah penderita DBD sehingga virus dengue berpindah dan masuk ke dalam tubuh nyamuk. Ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain yang sehat, maka orang tersebut juga akan tertular penyakit DBD karena virus dengue tadi masuk ke dalam tubuhnya. Selanjutnya, bagaimana sih untuk mencegah terjadi munculnya penyakit DBD di sekitar kita? Untuk mencegahnya, kita dapat melakukan kegiatan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk melalui kegiatan 3M+. Kegiatan ini merupakan tindakan yang paling efektif dalam pencegahan penyakit DBD, karena tujuan utama dari PSN adalah untuk memutus penularan penyakit DBD dari yang paling awal saat nyamuk masih menjadi jentik, lalu diputus perkembangbiakannya sebelum menjadi nyamuk dewasa. Dalam melakukan pemberantasan terhadap penyakit DBD dapat dilakukan di saat nyamuk ada di dalam 2 fase, yakni pemberantasan di fase jentik serta saat nyamuk sudah berada di fase menjadi nyamuk dewasa. Berbagai tindakan yang bisa dilakukan dalam pemberantasan nyamuk di fase jentik yaitu 3M, menguras, menutup, menimbun, penggunaan abate ataupun dengan pemeliharaan ikan pemakan jentik. Saat nyamuk ada di fase jentik, maka kegiatan 3M merupakan tindakan yang tepat untuk pemberantasannya karena untuk memusnahkan jentik nyamuk yang masih hidup dan berpotensi menjadi nyamuk dewasa. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih 3M itu? M yang pertama, menguras. Menguras tempat penampungan air seperti bak mandi dan ember minimal seminggu sekali secara teratur. Lalu, bagaimana ya jika tempat penampung airnya tidak bisa dijangkau untuk dikuras? Jika di rumah kita terdapat toren atau bak mandi ukuran besar yang tidak memungkinkan untuk dikuras dan khawatir akan jadi tempat nyamuk bertelur, maka kita dapat menaburkan abate ke tempat penampungan air tersebut supaya jentik yang ada bisa mati. Dan jika terdapat kolam yang sudah tidak terpakai dan banyak jentiknya, maka kita bisa mengisi kembali kolam tersebut dengan ikan pemakan jentik seperti ikan cupang, ikan kepala timah, dan ikan sapu-sapu. Jangan lupa ya untuk membuang air di penampungan yang terdapat jentiknya ke permukaan tanah supaya jentik nyamuk tersebut bisa mati. Serta melihat barang-barang bekas seperti toples bekas atau kaleng bekas cat yang ada di luar rumah dan memastikan tidak bisa menampung air hujan. Lalu untuk M yang kedua, menutup. Menutup secara rapat penampungan air yang ada di lingkungan rumah, baik yang di dalam ruang ataupun di luar ruangan, agar tidak menjadi tempat bertelur nyamuk Aedes aegypti. Juga, jika di dalam rumah terdapat kolam yang sudah tidak terpakai dan tidak ingin digunakan atau tidak ingin diisi ikan, maka kita dapat lakukan penutupan pada kolam tersebut supaya tidak menampung air hujan yang bisa jadi tempat perkembangbiakan dari nyamuk Aedes. Dan untuk M yang terakhir adalah menimbun, mendaur ulang, ataupun menyingkirkan barang bekas yang sudah tidak terpakai lagi agar tidak menampung air hujan. Sayangnya masih banyak nih masyarakat yang belum paham terkait definisi PSN itu sendiri.
Banyak masyarakat yang masih mengira bahwa PSN itu seperti melakukan kerja bakti yang terkesan sangat berat dan susah. Padahal PSN itu kegiatan yang mudah loh untuk dilakukan oleh siapapun dan kapanpun karena bertujuan untuk memastikan bahwa di lingkungan rumah kita tidak ada penampungan air yang bisa menjadi tempat nyamuk bertelur. Contoh kegiatan PSN yang bisa kita lakukan di rumah yaitu melakukan pemeriksaan jentik pada tampungan dispenser, lalu pada tampungan yang ada di belakang kulkas, pada daun tanaman yang dapat menampung air, atau pada piringan pot bunga, serta di ban bekas dan juga barang bekas lainnya. Berikut kita akan membahas terkait dengan pencegahan terhadap nyamuk dewasa. Lalu, bagaimana cara kita menghadapi nyamuk dewasa? Terkait hal tersebut, kita bisa mengantisipasinya dengan menggunakan obat nyamuk bakar ataupun semprot, penggunaan kawat kasa dan kelabu, serta menggunakan pakaian panjang untuk menghindari gigitan nyamuk. Pesan ini dipersembahkan oleh Puskesmas Bogor Utara.